Oke, sesuai judul, mungkin saya di sini mau membagikan pengalaman saya menjadi seorang desainer grafis atau bisa disebut juga seorang freelancer di situs fiverr.com. Dan mungkin banyak yang belum tahu juga apa itu fiverr.com. Mungkin secara sederhananya, fiverr.com itu suatu situs atau website yang akan atau yang dapat atau yang mempertemukan semua freelancer yang ada di dunia dengan orang-orang yang membutuhkan jasa dari freelancer tersebut. Berdasarkan ini, maka saya itu bisa disebut seorang freelance di Fiverr, atau jika menggunakan istilah yang ada di Fiverr, saya ini seorang seller. Dan untuk seorang yang mencari jasa dari seorang freelance tersebut di Fiverr itu sendiri bisa disebut seorang buyer. Nah, saya menjadi seorang freelancer itu kurang lebih mungkin mau jalan 5 tahun atau mungkin sudah 5 tahun. Seingat saya mulai kerja di freelance atau kerja di Fiverr tepat pada tahun atau awal tahun 2019, yang dimana Fiverr waktu itu baru mulai melejit ya guys, atau mungkin sudah melejit, saya kurang tahu. Namun waktu itu saya tahu dari grup-grup Facebook. Jadi waktu itu saya sering membuat desain vektor atau desain karikatur yang menggunakan Infinity Design atau aplikasi yang ada di Android yang dulu sedang viral-viralnya, dan saya mencoba untuk membuat berbagai desain-desain seperti itu, dan sampai saya mempunyai keahlian untuk membuat vektor itu sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, saya baru tahu kalau misal membuat desain-desain tersebut bisa diperjualbelikan atau bisa dijadikan suatu ladang usaha. Nah, waktu itu saya sering upload di Facebook di grup Infinity Design Indonesia kalau nggak salah. Di situ itu tempat banyaknya orang-orang yang upload karya-karya mereka. Nah, salah satunya saya. Di situ saya sering upload, dan juga banyak orang yang sharing, yang memberikan kritik, saran, dan banyak juga yang berbagi bagaimana caranya menjadikan suatu karya-karya kita itu menjadi suatu ladang usaha. Nah, di situ saya lihat banyak orang yang membuka usaha vektor, dan di situ juga saya mulai tertarik. Nah, kebetulan waktu itu saya adalah seorang blogger ya guys, jadi seorang penulis juga, penulis artikel. Dulu itu saya suka membuat artikel tutorial dari vektor itu sendiri. Jadi saya bisa membuat vektor dan membuat juga tutorialnya di website saya, atau bisa disebut blog. Yang dulu pertama kali blog saya itu namanya caravektor.com, namun kali ini sudah saya jual ya guys, jadi gak bisa saya lanjutkan untuk posting di sana. Namun seiringnya berjalannya waktu, saya juga membuka usaha di Instagram, dan banyak yang order lumayan. Dan juga selain di Instagram juga di Facebook ya guys. Jadi di dua platform itu saya mencoba untuk memperkenalkan diri saya kepada publik, khususnya di grup-grup blogger, bahwa saya itu membuka jasa usaha dalam desain vektor, karikatur, atau mungkin yang lainnya seperti brosur atau spanduk. Namun waktu itu saya mengkhususkan diri untuk membuat usaha vektor atau karikatur yang waktu itu lagi melejit, dan alhamdulillahnya waktu itu banyak yang order, dan banyak juga yang ikut bekerja sama dengan saya. Nah, waktu itu karena saya sudah banyak yang klien, sudah banyak yang kerjasama seperti percetakan yang mau membeli jasa saya dalam membuat desain seperti desain pernikahan, namun dalam bentuk vektor. Nah, dalam seiringnya waktu, karena saya sudah punya banyak testimoni, kemudian saya tahu ada yang berprofesi seperti saya waktu itu. Kemudian saya mencari tahu
bagaimana caranya mereka mempunyai klien-klien yang ada di luar negeri. Nah, ternyata saya nemulah itu fiverr.com, dan kemudian masuk ke grup Fiverr seller Indonesia di Facebook, mungkin sampai sekarang masih ada. Nah, di situ saya mencari tahu bagaimana caranya menjual jasa saya sendiri atau layanan saya sendiri sebagai seorang desainer desainer graphic design dalam bidang vektor untuk membuat karikatur ataupun yang lainnya, termasuk juga ilustrasi. Nah, waktu itu saya masih ingat ada seorang pembuat vektor yang terkenal, mungkin bisa disebut apa ya, username-nya itu di Facebook kalau nggak salah, Mousely. Dia itu jago dalam membuat vektor, sangat realistik, dan saya menjadikan dia seorang panutan. Jadi saya mencoba untuk meniru desain vektor dia, dan saya juga untuk mencoba meniru apa yang dia lakukan dalam supaya usahanya melejit, termasuk ke luar negeri. Dan ternyata dia juga daftar di Fiverr, dan kemudian saya mencobanya juga karena tertarik. Nah, karena saya tertarik di situ, saya memberanikan diri untuk daftar di Fiverr seadanya saja dengan sampel-sampel atau desain-desain yang pernah saya gunakan untuk sebagai contoh dalam membuka usaha saya waktu sebelum di Fiverr, atau seperti di Facebook, di Instagram. Nah, saya coba untuk buka jasa atau layanan di Fiverr. Kemudian setelah saya buka jasa atau layanan di Fiverr tersebut, saya belum paham banyak, sehingga dalam kurun waktu beberapa bulan belum ada yang order, atau bahkan belum ada yang ngechat. Setelah saya, kalau gak salah, saya daftar bulan April, kemudian bulan April belum ada orderan, belum ada yang ngechat dari klien manapun di luar negeri. Setelah saya tunggu, akhirnya kalau nggak salah waktu bulan Juni 2019 saya mendapatkan orderan pertama saya. Di situ berbeda jauh dengan apa yang saya buka atau jasa layanan saya itu sendiri. Jadi saya membuat jasa karikatur, kartun potret di Fiverr itu, namun ternyata proyek pertama yang saya dapatkan adalah berbeda dengan layanan tersebut, yakni membuat kalau nggak salah vektor kartun dari hewan peliharaan, kalau nggak salah itu anjing. Nah, karena walaupun saya belum jago, namun saya mencoba, dan itu juga adalah orderan pertama saya, jadi saya melakukan usaha yang terbaik saya. Nah, di situ saya coba saya ikutin apa yang dia mau, yang klien dia mau. Oke, sebelum ke sana mungkin saya harus menjelaskan dulu bagaimana sistem cara kerja atau sistem kita di Fiverr untuk membuka layanan jasa. Jadi setelah kita daftar di Fiverr, kita diharuskan untuk membuat gig atau layanan ya guys. Jadi gig ini suatu jenis layanan yang akan kita pasarkan di Fiverr itu sendiri. Jadi misal gig kita itu cara membuat bukan cara, tapi membuat kartun potret hewan misal, atau mungkin kalau dalam bahasa Inggris make pet cartoon in vector, atau mungkin dengan judul yang lainnya. Nah, itu kita buat sebuah gig, di mana gig itu terdapat, kita harus menjelaskan layanan ini layanan apa, diberikan dengan judul yang sesuai, kemudian kita memasukkan tag atau kata kunci yang relevan dengan gig yang akan kita pasarkan tersebut. Nah, di gig ini kita bisa memberikan beberapa paket, maksimal 3 paket. Misal paket yang pertama bisa basic atau yang paling rendah, yang kedua medium, dan yang ketiga itu yang paling premium ya guys. Jadi yang paling terbaik lah paket dari gig kita itu sendiri. Atau mungkin gig ini bisa disebut sebuah produk kalau misal di online shop ya. Misal kalau di Shopee atau Tokopedia itu seperti
baju apa. Nah itu seperti kalau di Fiverr itu bukan sebut produk tapi gig atau layanan. Nah, di gig ini kita diharuskan mengisi secara detail. Mungkin pada kesempatan lain saya mau membagikan bagaimana cara membuat gig yang sesuai dan relevan untuk dijadikan atau untuk kita pasarkan di Fiverr. Nah, gig ini akan membantu kita supaya supaya ditemukan oleh klien-klien lain. Jika kita tidak membuat gig itu sendiri di Fiverr, maka kita tidak mempunyai layanan atau jasa apapun di Fiverr. Nah, setelah membuat gig itu sendiri dan kita beri contoh atau sampel dari pekerjaan yang telah kita buat, bisa itu seperti video, gambar, atau mungkin PDF atau dokumen yang lainnya ya guys. Nah, kemudian jika semuanya sudah diisi atau mungkin sudah dicantumkan seperti sampel dari project kita bisa langsung publish gig itu sendiri. Jadi kalau kita klik publish, maka gig itu sudah otomatis masuk atau terpasarkan oleh Fiverr itu sendiri. Jadi kita bisa share gig kita ke media sosial untuk banyak orang yang melihat, atau mungkin siapa tahu ada yang order jika si gig itu kita bagikan di Facebook atau mungkin di Twitter atau mungkin di IG. Namun karena kebanyakan Fiverr itu universal atau seluruh dunia, jadi kita harus memasarkan juga ke orang-orang yang di luar negeri, karena mungkin di Indonesia belum banyak yang tahu apa itu Fiverr dan bagaimana cara menggunakannya. Namun mungkin di Indonesia itu kebanyakan seller kebanyakan sebagai seller daripada buyer ya guys. Mungkin ya walaupun saya juga pernah dapat orderan dari orang Indonesia yang jadi seorang buyer di Fiverr juga. Nah, setelah kita dipublish, kita diharuskan sabar atau menunggu sampai ada klien yang order langsung, atau mungkin mau tanya-tanya dulu sehingga direct masuk terlebih dahulu kepada kita. Nah, di situ waktu orderan pertama saya nggak ada chat apapun dari klien tersebut, namun klien tersebut langsung order di gig saya. Walaupun terpampang jelas ya guys, gig saya itu tertulis make cartoon portrait in 24 hours, yang artinya menggambar atau membuat kartun potret dalam kurang dari 24 jam. Walaupun judulnya seperti itu, namun klien saya ini order dengan project yang sedikit berbeda namun masih sama. Nah, waktu itu karena saya juga pertama kalinya dalam membuat kartun hewan seperti anjing. Nah, saya mencoba atau memberanikan diri untuk langsung membuatnya dan tidak komplain kepada klien tersebut, dan saya mencoba melakukan yang terbaik. Dan alhamdulillahnya waktu saya submit dan saya kirim ke klien saya ini, langsung di ACC tanpa ada revisi dari kalau nggak salah 3 atau 2 kali revisi, dan itu revisi yang mudah-mudah, jadi saya bisa lakukan dengan baik. Nah, kemudian saya kirim revisinya dan ternyata di ACC, dan ternyata saya mendapat review yang membuat saya sangat bersemangat untuk terus mendalami dunia Fiverr. Saya mendapatkan review pertama bintang 5, dan ya itu awal dari gig saya melejit. Namun bukan artinya gig saya langsung banyak yang order, namun gig saya waktu itu selama 1 bulan sekali ada yang order. Waktu itu bulan Juni dan Agustus ada 2 atau 3, kemudian Agustus September ada 1 kalau nggak salah, ya berurutan lah, gak langsung banyak.
Namun di situ saya mencoba menikmati karena waktu awal-awal satu order aja sudah membuat saya sangat bahagia. Dan waktu itu harganya untuk, karena saya belum tahu harga pasaran, jadi saya mau menggunakan harga yang paling rendah yaitu $5, karena di Fiverr itu membatasi untuk semua jasa atau layanan yang paling rendah adalah $5, dan untuk yang paling tinggi kalau nggak salah nggak ada ya guys, jadi bisa berapapun maksimalnya. Nah waktu itu saya mendapatkan orderan pertama dengan harga $5 dan langsung bintang 5. Nah penting ya guys untuk kita atau kalian yang mau menjadi seorang freelance di Fiverr untuk mengusahakan melakukan yang terbaik pada klien pertama atau proyek pertama. Jangan sampai kita meremehkan atau tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek pertama di Fiverr, karena itu sangat mempengaruhi pada kinerja gig kita. Misal gig kita itu yang order pertamanya aja sudah memiliki rating yang bagus, maka di mata klien yang lain akan terlihat bagus juga. Jadi ternyata ini sangat baik layanannya mungkin, atau penyedia jasanya memiliki respon yang bagus, atau hal yang lainnya yang si buyer atau klien yang lainnya akan order di kita akan beranggapan bahwa layanan kita itu bagus. Nah ini sangat penting untuk kita melakukan yang terbaik pada orderan yang pertama, dan jangan pantang menyerah ya guys. Karena untuk pertama kali jadi seorang freelance di Fiverr itu nggak mudah, karena banyak orang yang ingin jadi freelance di Fiverr itu harus menunggu sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa setahun lebih untuk mendapatkan orderan yang pertama, karena itu sesuai atau tergantung dengan gig yang kita buat. Seberapa baik gig kita yang kita buat, yang kita publish, maka segitu juga hasilnya akan kita dapatkan. Dan pastikan ketika membuat gig kita itu diberi maksimal kalau nggak salah 6 untuk yang pertama, atau yang level 0 tuh 6 tak 5 ya guys. Ya mungkin bisa dicoba. Jadi mungkin ketika sudah jadi seorang seller di Fiverr, langsung membuat gig sebanyak mungkin, dan pastikan itu saling keterhubungan ya guys. Jadi nggak berbeda-beda. Misal gig kita yang satu adalah desain grafis, dan gig yang satu kita adalah jenisnya itu seperti programming. Nah jangan seperti itu ya guys. Jadi harus saling keterhubungan. Dan apa saja sih keluh kesah dan pengalaman saya yang membuat saya jengkel dan mungkin agak marah selama saya menjadi seorang freelance di Fiverr. Nah seperti platform lainnya, di Fiverr juga banyak yang sering menjadi korban penipuan, terutama untuk para seller. Misal ada yang mau atau mungkin bukan penipuan juga ya, misal hal yang lainnya untuk menjatuhkan seller yang lain. Misalnya waktu itu berdasarkan pengalaman saya mendapatkan klien yang banyak menghabiskan waktu saya untuk mendalami proyek yang dia mau. Ternyata pada ujungnya dia hanya ingin membuat desain yang gratis, seperti dia itu seperti dia itu mau memberikan proyek, namun dia ingin kita buat terlebih dahulu, alih-alih mereka atau dia itu membuat order terlebih dahulu di gig kita. Jadi jika kita lakukan, maka kita akan melakukan pekerjaan yang gratis untuk dia. Jadi kita melakukan sesuatu yang cuma-cuma dan kemudian mereka kabur. Nah saya juga pernah seperti itu. Jadi ada seseorang yang ingin katanya mau order ke saya dengan detail proyek sekian dan saya respon dengan baik. karena seorang seller yang baik harus merespon semua klien yang ngecek pada dia di Fiverr ya guys, termasuk saya juga seperti itu. Jadi waktu itu
dia itu menjelaskan project yang dia mau, kemudian dia mau saya melakukan terlebih dahulu, karena katanya jika dia membuat order terlebih dahulu dan kemudian hasilnya tidak memuaskan, maka dia akan kecewa atau mungkin dia akan takut uangnya hilang karena pekerjaan yang sia-sia, yang menurut dia sia-sia. Walaupun sebetulnya di Gig kita itu ada fitur revisi sehingga si klien bisa meminta revisi, namun untuk klien-klien yang mau menipu itu biasanya ingin kita untuk melakukan kerja terlebih dahulu, kemudian dia mengatakan mau membuat order setelahnya, yang sebetulnya itu hanya sebuah otak licik atau mungkin sebuah cara dia ingin menipu para seller-seller yang baru. Biasanya orang-orang yang seller yang baru yang mulai tergoda, yang diiming-imingi akan order setelah kita bekerja. Nah, ternyata itu adalah sebuah penipuan, dan saya juga pernah mengalami hal yang serupa. Jadi ya mungkin selain itu mungkin ada orang yang misal order di kita, kemudian setelah order dalam beberapa menit kemudian dia menginginkan cancel, atau mungkin setelah kita melakukan pekerjaan kemudian dia menginginkan cancel karena alasan hasil yang kita buat tidak sesuai dengan apa yang dia minta atau yang dia mau. Jadi setelah kita menerima orderannya, kemudian kita melakukan orderannya atau mengerjakan pekerjaan itu tersebut, dan hasilnya menurut kita sudah sesuai, ternyata si klien ingin mengcancel. Atau mungkin ada hal yang lain, seperti ketika kita sudah melakukan yang terbaik, desain kita sudah sesuai dengan apa yang dia mau, dan ternyata review kita diberi review yang buruk atau mungkin bintang 1 lah, atau mungkin hal yang lain. Nah, itu adalah beberapa kasus yang sering terjadi di dunia Fiverr, yang lagi-lagi seller itu sendiri yang menanggung akibatnya, atau bukan menanggung akibat, menanggung hal-hal yang terlalu mudah dia percayai ya guys. Jadi misal terlalu percaya pada klien yang ingin kita kerja terlebih dahulu daripada mereka membuat order terlebih dahulu. Nah, saya juga pernah mendapat hal yang tersebut. Kemudian masih banyak ya guys, mungkin nanti saya membuat video tersendiri untuk kasus ini. Yang intinya kita harus hati-hati, dan kita harus jangan pernah melakukan kerja terlebih dahulu sebelum si klien order. Jadi itu bisa jadi sebuah cara licik dari klien-klien ya guys yang ada di luar negeri, karena itu juga termasuk dalam sebuah penipuan. Jadi kita harus hati-hati. Oke, setelah ya mungkin banyak hal yang saya alami di Fiverr, karena seperti platform lainnya juga, karena Fiverr juga nggak mempunyai kebatasan untuk mengatasi hal yang ini. Jadi kita harus hati-hati dan selektif dalam menerima klien-klien juga ya guys. Jadi kita bisa melihat review klien, apakah sebelumnya itu dia punya review atau dia bahkan baru bergabung waktu itu juga. Jadi kita bisa klik klien yang chat kita atau yang order ke kita untuk melihat detail dari klien itu tersebut. Nah, setelah berjalannya waktu dan di Fiverr itu juga pada setiap seller memiliki tingkatan ya guys. Jadi misal ada yang level 0, level 1 dan level 2, dan ada yang disebut top seller atau yang paling tinggi. Nah, yang paling baru itu level 0, dan untuk mencapai ke level 1, level 2 dan top seller itu harus ada beberapa kriteria tersendiri yang harus kita capai sehingga kita bisa naik ke level selanjutnya. Nah, jika waktu kita sudah naik ke level 1, misalnya level 2 atau mungkin top seller, dan ternyata kriteria itu berubah atau mungkin statistik yang kita miliki itu menjadi buruk, maka kita akan turun ke level bawahnya, misal dari top seller ke level 2 atau level 2 ke level 1, dan begitu juga level 1 ke level 0.
Dan sehingga di Viper itu sebagai seller kita harus mempertahankan kinerja baik kita, karena jika kinerja kita terus membaik, maka orderan yang kita dapat juga akan terus membaik. Dan saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Ketika saya melakukan yang terbaik, maka orderan besoknya juga akan ada orderan lagi, dan lusannya juga ada orderan lagi, dan seterusnya. Hampir setiap hari mungkin ada orderan yang mungkin dengan nominal yang kecil, tapi lumayan ya guys, karena rating juga itu sangat berharga untuk klien di masa depan kita. Jadi kita sebagai seller harus mempertahankan kinerja kita dalam menjadi penyedia jasa di Viper. Nah, jika kita tidak melakukan yang terbaik, maka orderan kita akan turun sehingga mungkin sampai gak ada yang order sama sekali. Dan saya juga pernah mengalami hal yang serupa, karena diawali dengan adanya cancel, kemudian review yang buruk dan yang lainnya. Nah, apalagi ya, mungkin sekarang sudah 5 tahun dan semuanya sudah banyak yang saya alami di Viper. Dan untuk statistik atau bukan statistik ya, mungkin untuk jumlah review mungkin saya akan tampilkan di sini. Ini jumlah review yang saya dapat, dan ini juga jumlah project yang sudah saya selesaikan sejak tahun 2019. Dan untuk nominal berapa penghasilan yang saya dapat, mungkin saya tidak akan mempublish. Mungkin kalian bisa memperkirakan berapa yang saya dapat jika total project yang saya selesaikan dan review yang saya dapat itu segini. Nah, untuk kalian yang mau bertanya-tanya tentang dunia Viper, mungkin bisa tanya di bawah di kolom komentar, dan saya akan mencoba menjawab satu persatu terkait Viper itu sendiri. Untuk kalian yang mau join, untuk kalian yang sudah join namun masih bingung bagaimana dapat orderan yang pertama, dan cara-cara supaya dapat orderan yang pertama apa saja, mungkin itu akan menjadi sebuah pembahasan yang panjang ya guys. Mungkin nanti saya akan buat video yang lainnya di lain kali. Dan mungkin ya seperti itu kurang lebih. Ini video pertama saya, jadi saya agak grogi atau gimana. Jadi ya, kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya guys. Terima kasih. Siap.